Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami mewakili dari tim IT akan memberikan beberapa insight dan tutorial mengenai pembuatan soal ASTS yang insya Allah akan segera kita laksanakan tanggal 29 mendatang. Sebelumnya sebagai informasi awal Bapak Ibu semuanya bahwa materi model ASTS kali ini ada perubahan server, di mana sebelumnya aplikasinya tampilannya sudah familiar kita buat, kita lakukan. Ini ada perubahan settingan, jadi mungkin ada sedikit beberapa hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Untuk itu kami di sini mau refresh kembali sekaligus mengulang lagi apa yang sudah pernah panjenengan lakukan semuanya di ASTS atau asas tahun kemarin. Langsung saja Bapak Ibu semuanya sudah dibagikan oleh teman-teman IT, yaitu user login. Untuk itu bisa panjenengan buka. Lalu berikutnya adalah kita buka bersama Google Chrome-nya. Google Chrome, silakan dibuka seperti ini ya, kosong gini aja. Langsung Anda akses alamatnya, yaitu aswajasmartschool.fun. Demikian. Enter. Oke, Anda akan diarahkan kepada tampilan e-learning atau exam assessment SMP Khadijah, LMS-nya, Moodle. Tampilannya sedikit berubah. Ini insya Allah akan disempurnakan lagi oleh tim IT, khususnya oleh Pak Mansur Gani. Sebagian biasanya yang Anda lakukan adalah login. Pastikan usernya yang sudah dibagi Anda masukkan sesuai inputan user, kemudian password. Jika selesai login, maka akan tampil seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Sementara kita abaikan, Anda langsung pergi ke menu home. Oke, setelah pergi ke menu home, kemudian scroll ke bawah, Anda akan melihat 3 menu utama, assessment, SBMP, dan learning. Pilih assessment dan tahun ajarannya. Pilih yang tahun ajaran 2025-2026 ini. Nah, setelah itu Anda pilih mapel yang Anda ampuh. Dalam hal ini saya informatika. Setelah masuk, sebagaimana umumnya Anda akan diarahkan pada jendela section-sectionnya, sebagaimana pernah Anda buat. Nah, kali ini karena memang modulnya adalah fresh new, jadi history sebelumnya tidak tersedia. Jadi Bapak Ibu semuanya kami mohon untuk membuat soal-soal baru tanpa harus mengambil dari soal-soal lama, distribusi dari soal lama ke soal baru. Jadi kita buat soal dari baru kembali. Oke, sebagaimana biasanya, pertama yang Anda lakukan adalah Anda pilih settingan di sini ya, ada gambar gerigi, atau di awal tadi ada muncul editing, itu diklik aja langsung editing boleh. Klik menu setting, nah kemudian turn editing on. Nah, oke. Dengan demikian Anda sudah bisa membuat soal baru. Di sini ini sudah saya membuat, untuk itu saya buat yang baru lagi ya. New section di sini. Anda boleh menambahkan section barunya. Misalnya ASTS Gasal Informatika. Oke, enter. Oke, setelah selesai Anda tambahkan activity-nya. Tambahkan quiz sebagaimana biasanya ya, quiz. Setelah tambah quiz, masukkan saja ASTS Gasal Informatika kelas 8.
Deskripsinya bisa dimasukkan informasi yang cukup, misalnya jadwal pelajaran atau tata tertib untuk pelaksanaan STS sesuai dengan mapel yang Anda buatkan, atau kesepakatan kontrak belajar di kelas panjenengan semuanya. Setelah itu pilih timing di sini untuk melakukan enabling atau ketersediaan soal ujian, di mana jadwal sudah dibagikan. Untuk informatika biasanya untuk informatika tanggal 7 Oktober, jadi tinggal setting tanggal 7. Kemudian jamnya dimulai jam 9 pagi biasanya. Coba saya lihat untuk memastikan informatika. Ayo Kak. Oke, ini jam 8 sampai jam 9.20. Oke, next. Jam 8. Oke, saya aktifkan jam 7 aja ya. Jam berapa ini? 8.00. Oke, saya aktifkan jam 7.30. 7.30. Kemudian sampai dengan bisa diakses ujiannya ini sampai tanggal 10 misalnya. Ini tanggal 7 Oktober. Kemudian yang ini tanggal 10 Oktober. Oke, sampai jam 00.12. Oke, demikian. Terus kemudian time limit durasinya di sini 80 ya, 80. Pilih 80 menit atau tambahkan 90 menit, nah, begitu boleh. Terus kemudian open attempt are submitted automatically. Ini artinya ketika waktu sudah habis dan anak belum selesai mengerjakan, maka otomatis tersubmit. Saya sarankan Anda, Bapak Ibu semuanya, pilih ini. Kalau pilih attempt must be submitted, itu artinya dikhawatirkan anak-anak akan kehilangan jawabannya. Jadi kami sarankan pilih open attempts are submitted automatically. Tentunya Bapak Ibu akan mempertimbangkan juga ketika soal ini akan dikoreksi oleh atau dicek oleh verifikator. Jadi enable-nya ini harus dihilangkan dulu. Biasanya Bapak Ibu verifikator akan mengecek ini sebelum jadwal pelaksanaan. So Anda bisa menonaktifkan dulu untuk untuk kesiapan verifikator, atau Anda pakai sistem buka tutup. Ketika verifikator mau melakukan cek soal panjenengan, tinggal ceknya dihilangkan. Ketika selesai dapat konfirmasi aman dari verifikator, alhamdulillah bisa dicek kembali. Ini dalam rangka supaya soal yang Anda buat atau panjenengan buat tidak bisa diakses oleh siswa manakala alamat ini sudah terbagikan ke siswa. Selesai timing, pilih grade. Grade-nya grade kategori tidak perlu ditambah-tambahin. Grade to pass biasanya ditambahkan nilai berapa, nilai itunya, KKM-nya tidak harus diisi, hanya sebagai notifikasi saja. Attempt allowed ini yang perlu, yaitu once, dibuat satu kali ya. Ini artinya anak akan mengerjakan sekali seumur hidup. Kalau unlimited berarti anak bisa mengerjakan beberapa kali sampai tak terbatas. Layout every question, ini saya sarankan demikian supaya ketika siswa mengerjakan tiap soal, maka soalnya tersimpan selama dia pindah-pindah soal, begitu ya. Kemudian question behavior shuffle, ini kalau mau diacak, hanya mempertimbangkan saja jika diacak, ketika ada edit soal pasti akan sedikit membingungkan memberikan informasi kepada anak-anak di pengumuman, begitu. Jadi saya biasanya menyesuaikan. Kalau saya no, monggo panjenengan menyesuaikan, bisa
shuffle, bisa ya, bisa tidak. Artinya ini diacak soalnya. Oke, next berikutnya review option. Ini yang penting. Semuanya dihilangkan. Semuanya dihilangkan. Supaya review soalnya tidak tersedia ketika siswa mengerjakan. Jawaban benar salahnya sudah tidak terekap di akhir pengerjaan. Appearance no image, decimal places in grade ditambahkan 2 desimal. Ini memungkinkan jika Bapak Ibu nilai yang diterima anak-anak itu bernilai koma gitu ya. Ini juga berdampak ketika soal Bapak Ibu kemarin atas instruksi atau atas kesepakatan dari meeting atau rapat ASTS bahwa soal-soal tertentu nilainya desimal. Begitu. Kemudian extra restriction on a time. Ini ditambahkan untuk tokennya ya. Misalnya Sinawo. Terus kemudian restrict access. Restrict access ini untuk pembatasan soal. Ini settingan supaya soal kita tidak terbaca oleh soal di luar grade-nya. Misalnya dalam hal ini saya membuat soal kelas 8, maka tidak bisa diakses oleh anak kelas 7 dan 9. Tinggal tambahkan user profile, kemudian choose-nya adalah email address, terus kemudian contain, yaitu at level 8. Ini artinya soal saya dikhususkan untuk kelas 8. Sudah cukup untuk setting awal. Ini perlu di setting awal supaya kita merasa tenang dan tidak lupa. Jadi soal ini kita buat dan kita bisa tidur dengan nyenyak. Jadi tidak khawatir soal ini bocor gitu ya Bapak Ibu. Setelah itu tinggal save and return to course. Oke, selesai. Sudah dibuat wadahnya ASTS Gasal Informatika. Nah, ini kemudian tinggal klik aja di sini, kita sekarang buat soalnya. Ini ya, tampilannya tinggal add question. Klik. Oke. Sini muncul sebagaimana pernah Bapak Ibu buat. Tinggal maksimum grade-nya, tinggal nilainya adalah 100 itu. Terus kemudian add shuffle ini tadi ya, karena tidak saya acak, ini tidak muncul. Andai pun Anda acak juga boleh di sini. New question. Di sini nanti akan saya tampilkan tata cara pembuatan soal untuk tipe-tipe soal yang disepakati pada diskusi meeting ASTS sebelumnya. New question. Pertama kita pilih multiple choice untuk pilihan ganda. Oke, setelah pilih multiple choice, add. Oke, selesai. Sebagaimana umum Anda melihatnya, yaitu ini tinggal pilih boleh tetap atau ke sini ya, for ASTS Gasal. Ini artinya jika nanti kita mendaur ulang soal, itu akan mudah kita lakukan. Kita kelompok-kelompokkan. Oke, sini selesai. Question name itu biasanya kalau biasanya saya bisa pilihan ganda ya, kita kasih kode PG, kemudian kita pilih soalnya. Ini soal yang saya buat, misal ini, oke ya, ini kasih scratch PG. Ini soal pada kompetensi berpikir komputasional untuk kelas 8. Question text kita tinggal copy aja, Ctrl C, kemudian pindah Alt Tab ke sini, tinggal paste. Paste-nya
Anda pilih paste as plain text atau Ctrl Shift V. Jadi Ctrl Shift dan V. Nah, seperti ini untuk menghilangkan format-formatnya biar tidak terpaste di Moodle panjenengan. Kalau dipaste seperti ini tampilnya. Oke, kecil-kecil gini. Ya, Ctrl Shift V. Angkanya dihilangkan. Pada diksi-diksi tertentu mungkin bisa di bold, ditebelin, atau dimiringkan. Seperti ini. Ctrl I untuk miring, Ctrl B untuk bold. Ini horizontal karena buat blok visual apa. Oke. Selesai. Kemudian kita masukkan gambar-gambar ini. Untuk gambar, jika gambarnya tidak perlu detail, tinggal copas saja yang ada di Word panjenengan. Jadi tidak perlu upload. Atau kalau misalnya kurang gede, digedein, tinggal digedein gini. Nah, ini boleh. Tinggal klik aja, copy. Nah, tinggal di question status ready. Nah, ini one or multiple answer. Nah, ini jangan multiple answer ya. Pilih one answer only karena PG, pilihan ganda. Number of choice ini bisa ABC kecil, angka 1, 2, 3 atau tidak dikasih. Boleh. ABC seperti ini. Nah, ini jawabannya. Ctrl V di sini. Nah, seperti ini. Ini saya sudah jelas. Kemudian yang B kita copy, Ctrl C, pindah choice 2. Pilihan kedua. Oke, seperti ini. Kemudian yang ketiga, Ctrl C lagi, Ctrl V di sini. Terus pilihan 4, Ctrl C, Ctrl V di sini. Oke, 4 pilihan jawaban. Jawabannya adalah A. Kita tinggal pilih yang choice 1, pilih 100%. Finish untuk soal pilihan ganda. Save change. Oke, sudah. Satu soal sudah selesai. Berikutnya soal kedua. Soal kedua kita pakai pilihan ganda kompleks. Jadi untuk pilihan ganda kompleks, pilih multiple choice sama add. Hanya saja nanti di sini kita ganti ya. Di sini kita ganti one answer only, kita pilih multiple answer load. Oke, di sini kita ganti untuk question name-nya pilihan ganda kompleks. Coba kita pilih mana saudara-saudara. Nah, ini aja. Oke, ini yang ada gambarnya juga. Tinggal copas saja ini. Ini termasuk berpikir komputasional. Oke, pilih pilihan ganda berpikir komputasional untuk kelas 8. Oke, sorry. Tinggal kita paste di situ. Lock. Sampai sini. Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke, kita push, kita blok ini. Kita bisa tebelin, Ctrl B. Selesai. Scratch ini Ctrl E, running, ya ini Ctrl E, misalnya value ini Ctrl E. Oke, sprite ini Ctrl E. Oke, sudah. Kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya ini jika kurang gede, di sini aja digedein. Nah, begini biar lebih jelas. Ctrl C di sini. Selesai gambarnya, misalnya saya letakkan di atas ini. Kita tekan Shift Enter ke sini. Kita Ctrl V. Sudah selesai. Nah, ini kalau kurang gede tinggal digeser aja seperti ini. Oke, Bapak Ibu semuanya. Soal selesai. Sekarang kita pilih jawabannya. Jajaran genjang. Ctrl C. Kita pilih sini. Ctrl V. Terus segitiga.
Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift V. Oke, yang ketiga blok nomor 4, Ctrl C, Ctrl Shift V. Terakhir blok nomor 1, Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke, karena jawabannya adalah B dan C, maka untuk pilihan kedua dan ketiga kita pilih 50-50. Oke, terima kasih. Selesai untuk pilihan ganda kompleks. Save change. Oke, next then new question. Berikutnya kita pilih yang true false, ya. Add true false, true false, true false. Kita pilih yang true false. Kita pilih yang mana ini? True false, true false, true false, true false, true false. Nah ini. Oke, ini aja ya. Nomor 17. Kita pilih blok ini warna ini. Ctrl C. Benar salah. Benar salah. Ini sistem komputer 0/8. Ctrl Shift V. Oke, perhatikan gambar, kita tebelin. Ctrl V. Shift Enter. Kita pilih gambarnya. Ctrl C. Ctrl V di sini. Oke, Shift Enter lagi di bawahnya. Kita blok. Oke, Ctrl C lagi. Ctrl Shift V. Oh, tebal banget. Kita Ctrl B. Simultan pada monitor pixel dikodekan bilangan hexadesimal 6 digit. Jika inputan pada base bernilai pada gambar, maka warna keluar dari base tersebut berupa warna hijau. Ctrl V. Nah, begini. Atau kita gedein juga boleh pakai H3. Oh iya, sorry. Ya, bisa digedein. 5. Boleh. Oke, selesai. Kemudian karena jawabannya adalah benar atau true, so correct answer-nya kita pilih true. Selesai. Save change. Oke, selesai untuk soal pilihan benar salah. Nomor 4 kita matching ya. New question. Kita pilih matching. Oke, matching. Add. Oke, ini matching. Matching pilih M. Menjodohkan. Kita pilih yang mana ini? Oke, ini aja, kita pilih yang ini ya. Karena ini gambarnya ada di sebelah kiri. Oke, kalau bisa yang gambarnya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Nah, ini aja. Kita pilih yang ini aja. Karena pilihan apa ini, jawabannya itu ini ya, yang answer-nya ini tidak ada pilihan gambar. Jadi sebisa mungkin yang apa itu soalnya yang ada gambarnya yang sebelah kiri. Saya pilih yang soal nomor 22. Tinggal blok aja ini. Ini berpikir komputasional. Ctrl C. Soalnya kita pilih berpikir komputasional kelas 8. Ctrl Shift V. Oke, block scratch ini Ctrl I, kita algoritma di bawahnya sudah terbuka scratch. Metode I, kemudian selesai. Tinggal kita pilih pilihan jawabannya. Ini
kita gedein atau langsung aja Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V, bisa digedein, nah seperti ini. Kemudian answernya ini ya, ini answernya, Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl Shift V. Terus question kedua ini, Ctrl V lagi. Oke, demikian jawabannya ini berputar 2 derajat terus menerus. Langsung Ctrl Shift V, ini 2 derajat terus menerus. Nah, question 3 ini hanya kita isi jawabannya karena wajib diberikan jawaban pengacak. Ya. Sorry, yang ini yang belum. Ctrl C, kita tambahkan di sini. Nah, ini. Jadi setiap soal untuk soal matching wajib hukumnya untuk membuat jawaban yang lebih banyak daripada soalnya untuk pengecoh, begitu Bapak Ibu. Jika Anda pilihannya masih lebih dari 2, misalnya ada 4 pilihan jawaban, tinggal tambahkan aja blank. Ini kan masih 3 ya. 3 pilihan, tinggal tambahkan pilihan lagi. Nah, ditambahkan seperti ini, jadi pilihannya nanti ada 6. Ada 6. Apakah semuanya diisi? Tidak. Sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat. Jadi misalnya 4 ya, berarti ditambahkan 4. Terus pilihan jawabannya ada 5. Begitu. Oke, selesai. Save change. Oke, selesai. 3 matching. 4 tipe soal matching. Kemudian bisa Anda lihat di sini tipe-tipe soalnya. Nah, begini. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian untuk yang benar salah seperti ini. Tampilannya true false. Terus yang ini sama, ini untuk pilihan ganda kompleks. Ini. Yang ini untuk pilihan ganda. Nah, begini Bapak Ibu. Selesai. Berikutnya untuk yang essay. Essay tinggal sama, tambahkan add new question essay. Mohon dipertimbangkan kembali sesuai kesepakatan kemarin untuk soal uraian, jadi menggunakan essay, bukan short answer ya, essay. Add. Oke, tambahkan aja essay. Kita pilih soal essay-nya adalah mana ya? Oke, ini aja. Ini soal essay. Tinggal kita copy. Oke, Ctrl C. Kemudian soal essay-nya adalah blogger, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi kelas 8. Ctrl Shift V. Oke, sudah. Kemudian ditambahkan gambarnya. Ini gambarnya Ctrl C. Di sini kita tambahkan taruh di sini aja. Nah, cetak di sini. Ctrl V. Oke, sini kemudian respon optionnya plain text. Nah, ini saya sarankan plain text supaya siswa menjawabnya itu teksnya tidak diformat macam-macam gitu ya. Jadi tidak ada HTML editornya, jadi plain text saja. Kemudian require text ini require the student to enter text, maksudnya wajib diisi. Kalau text input is optional, itu berarti siswa tidak wajib mengisinya. Boleh diisi, boleh kosong. Oke, kemudian input box size itu ukuran jawabannya, lebar jawabannya. Kemudian kita bisa menambahkan minimum word limit. Jadi
karena ini IC, maka kita diperbolehkan untuk menambahkan aturan, misalnya siswa wajib menjawab lebih dari berapa kata, begitu ya. Misalnya kita enablekan, kita tambahkan minimal jawabannya adalah 20 kata, minimum aja. Kalau maksimum boleh sepanjang-panjangnya. Semakin panjang semakin bagus, asal fokus. Low attachment no, supaya tidak ada upload-uploadan. Jadi cukup seperti ini. Ketika ada word limit ini bukan berarti siswa yang menjawabnya cukup singkat itu akan disalahkan oleh komputer sistem. Tidak demikian, hanya siswa akan menerima notifikasi saja bahwa jawabannya kurang dari ketentuan. Oke, selesai. Save change. Oke, selesai untuk 5 tipe soal. Bapak Ibu bisa menambahkan grade-nya, nilainya ya. Bisa diganti, misalnya nilainya adalah 6,5 begitu. Boleh seperti ini. Enter. Jangan lupa enter. Ini misalnya 2, enter. Ini misalnya 4, enter. Komanya menggunakan titik ya. Ini 5,2, enter. Begitu semuanya. Saya tambahkan untuk tipe soal yang drag drop into text. Ini new question, kemudian drag and drop into text. Klik add. Ya, drag drop into text. Kita tambahkan drag drop into text. Misalnya soalnya yang kita pilih adalah mana ya? Ini aja deh. Ini aja deh. Wulan Guritno. Kita pinggirkan ini dulu. Biar nggak mengganggu. Oke, selesai. Oke, kita gedein. Ini adalah TIK. Kita copy soalnya, Ctrl C, DDT, Teknologi Informasi Komunikasi, kelas 8. Question text-nya adalah ini. Ctrl Shift V, begitu. Oke. Wulan sementara untuk mempelajari konten digital dengan menggunakan Content Management System CMS. Oke, ini kita BI gitu. Wulan dengan mudah membuat konten website tanpa harus banyak menguasai bahasa pemrograman maupun HTML. Di bawah ini tentukan aplikasi-aplikasi mana yang termasuk CMS dan yang bukan termasuk CMS. Oke, kita tebelin lagi. Oke, ini kata kuncinya. Nah, di sini kita tambahkan informasi tentang karena ada tabel, kita buat tabel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tabelnya adalah 4 kolom 3 baris. Nah, di sini Anda bisa membuatnya dengan insert table seperti ini, 4 kolom 3 baris gini, jebret. Nah, sudah ya. Kemudian Anda tambahkan gambar-gambar di dalamnya. Saya pakai print screen gini aja. Saya coba sini. Oke, copy, kembali sini, Ctrl V. Kembali lagi di bawahnya sini. Nah, ini saya crop lagi. Ctrl V. Tambahkan lagi di sini. Jomblo. Oke, Ctrl V. Sekarang sini Android. Ya, Android. Ctrl V. Bawahnya WordPress. Oke. Ctrl V. Terakhir Windows. Oke, Ctrl V. Oke, selesai. Kita bisa pilih center biar ke tengah gitu, oke. Kemudian sudah cukup.
Light center, line head center. Oke, selesai. Tinggal kita nanti pilihkan jawabannya. Setelah selesai seperti ini, harapan kita nanti ini di drag gitu ya. Maka pilihan jawabannya adalah CMS dan bukan CMS. Pilihan jawaban cuma ada 2. Bukan karena ini soalnya ada 6, jawabannya ada 6 boleh. Karena ini jawabannya ada 2, maka kita setting seperti ini. Pilih ke menu choice-nya ini. Ingat, pilihan jawabannya kan hanya CMS dan bukan CMS. Nah, seperti ini. Diingat-ingat CMS-nya adalah 1, bukan CMS-nya 2. Karena pilihan jawabannya tidak sejumlah soalnya, maka pilihan unlimited ini harus kita pilih. Kecuali jika pilihan soalnya ada 6, pilihan jawabannya juga ada 6, maka unlimitednya juga boleh tidak kita centang. Jadi mencentang dan tidak mencentang unlimited ini, jawabannya ini akan mempersulit kualitas soal, tipe soalnya. Karena jawabannya bisa ada terus begitu Bapak Ibu. Oke, bisa di shuffle, boleh tidak. Diingat-ingat yang CMS jawabannya 1, maka di sini karena blogger ini adalah CMS, maka saya tambahkan CMS 1 ini. Kemudian yang Android ini bukan CMS 2. Kurung kotak, kurung balok ini bukan CMS 2. WordPress CMS 1. Kemudian jumlah di sini CMS 1. Windows bukan CMS 2. Oke, ini cara menentukan kunci jawabannya. Langsung di soalnya dibuat seperti ini. Demikian Bapak Ibu untuk tipe soal drag drop into text, save change. Oke, selesai 6 tipe soal, mulai pilihan ganda kompleks, betul salah, menjodohkan, isi, dan drag drop into text. Kita lihat seperti ini jawabannya, hasilnya. Seperti ini. Kita tinggal pilih CMS-nya di sini. Oke, ini CMS. Ini CMS. Ini CMS. Ini bukan CMS. Ini bukan CMS. Dan ini bukan CMS. Oke, kemudian submit, finish. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Ini tata cara untuk membuat soalnya. Bapak Ibu tinggal mengikuti instruksinya atau Bapak Ibu punya cara lain untuk membuatnya dengan lebih cepat. Terima kasih, selamat membuat soal. Semoga soal Anda bisa dikerjakan oleh siswa-siswi dengan baik dan benar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.